Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku, siswa dan siswi kelas 3 SD Binong Permai An-Nurmania. Pada kesempatan ini Pak Imi sengaja membuat video, yaitu video tentang materi ujian praktek pada sumatif tengah semester atau penilaian tengah semester pada semester gasal tahun pelajaran 2024-2025 untuk kelas 3 yang insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 30 September tahun 2024 di laboratorium komputer. Jadi untuk tahun pelajaran sekarang PTS-nya yaitu langsung praktek, tidak ada PTS atau ujian tertulis. Baik anak-anakku, langsung saja. Jadi ini adalah materi ujian praktek yang harus kalian kerjakan di laboratorium komputer nanti ya. Jadi kalian ditugaskan untuk mengetik kalimat-kalimat seperti ini. Nah, di sini ada judul, ada paragraf 1 dan ada paragraf 2. Jadi nanti kalian cukup mengerjakan atau mengetik teks yang nanti akan ditampilkan di layar proyektor seperti ini. Untuk dapat mengerjakan soal ujian praktek seperti yang tadi ditampilkan, di sini nanti Pak Imi akan memberikan 2 lembar kertas ya. Kertas pertama yang berisi tentang petunjuk pengerjaan ujian praktik STS semester gasal, dan di halaman yang kedua yaitu apa yang harus kalian ketik. Nah, ini ketentuannya ya. Jadi judul itu harus menggunakan huruf apa ya, ukurannya berapa, kemudian harus dibolkan, di underline-kan, warnanya juga harus biru, dan perataannya yaitu center. Jadi sebelum diketik, perhatikan dulu petunjuk pengerjaannya. Untuk judul apa, untuk paragraf 1 apa, dan untuk paragraf kedua juga apa. Kenapa harus mengikuti aturan ini? Agar hasilnya sesuai dengan yang terdapat pada soal. Jadi sekali lagi, ikuti petunjuk ini ya, disesuaikan untuk mengetik judul, petunjuknya apa, untuk paragraf 1 apa, dan untuk paragraf 2 apa. Nah, ini sudah ada di sini ya. Nanti lembar kertas ujiannya juga akan diberikan ketentuan-ketentuan seperti ini. Nah, kalau nanti sudah selesai, hasil pekerjaannya disimpan ya, dengan nama STS Gasal, kemudian nama kalian, kemudian dilanjutkan dengan kelas 3A, apa kelas 3B. Baik anak-anakku, nah ini adalah halaman 2 ya. Jadi nanti kalian bisa melihat tulisan-tulisan seperti ini atau teks seperti ini. Kalian nanti tinggal diketik saja di aplikasi Microsoft Office Word. Nah, ini kan tulisannya biru gitu ya untuk judul, ada garis bawahnya juga, ukurannya berapa. Nah, itu ikuti ya petunjuk yang di halaman 1 tadi ya. Gitu. Nah, selanjutnya nanti Pak Imi akan memberikan contoh ya, bagaimana agar hasilnya seperti ini ya. Silahkan disimak baik-baik. Bagi anak-anakku yang mungkin punya komputer atau laptop di rumah, bisa latihan dulu di rumah. Dan bagi yang tidak punya, tidak apa-apa, silakan simak baik-baik saja video ini, agar nanti pada saat pelaksanaan ujian tengah semester nanti, kalian sudah bisa memahami dan tinggal mempraktikkannya. Baik, kita mulai ya, bagaimana agar hasilnya sesuai dengan yang ini ya. Nah, di sini Pak Emi sudah membagi 2 layar ya. Yang sini kosong. Jadi kita akan mengetik seperti yang ada di bagian kanan ya, yang seperti ini. Nah, ini yang pertama judul. Nah, judul ini kan tulisannya biru, ukurannya berapa, kemudian warnanya apa. Nah, berarti kalian harus ikuti dulu ini.
Berarti di sini bagian ini ya, kalian cari Times New Roman, diklik kalau sudah ketemu. Kemudian font size-nya 16. Ini masih 12, ganti jadi 16. Kemudian ini bold dan underline. Berarti boldnya yang ini diklik ya, diaktifkan. Juga yang underline, yang U ini. Kemudian font colornya blue. Nah, di sini cari warna biru ya. Blue-nya boleh apa saja, yang penting warna biru. Ya, pilih, boleh yang ini atau mungkin yang di sebelah sini boleh, yang penting warna biru. Diklik, kemudian posisinya ya, alignment-nya yaitu center. Center itu sebentar. Nah, center itu berarti yang ini ya. Nah, ini diklik. Nah, jadi ini Times New Roman-nya sudah dipilih, ukurannya sudah 16, tebal, garis bawah, warna biru, dan di tengah. Kalau sudah ditentukan seperti ini sesuai dengan petunjuknya, selanjutnya tinggal diketik teksnya, samakan dengan yang ini ya. Pakai huruf kapital, jangan lupa ditekan terlebih dahulu tombol caps lock-nya. Setelah tulisan perangkat komputer ini selesai diketik, selanjutnya tekan tombol enter pada keyboard 2 kali ya. Nah, selanjutnya ketik paragraf 1. Nah, untuk dapat mengerjakan paragraf 1, perhatikan ketentuannya. Paragraf 1 fontnya yaitu Times New Roman, font size-nya 14. Ini diganti ya jadi 14. Nah, font style. Nah, ini sesuaikan dengan teks, mana yang bold, mana yang italic, mana yang underline. Nanti sambil diketik, sambil dilihat mana yang tebal gitu ya tulisannya. Fontnya black, berarti ini tadi kan masih biru, bekas yang judul, ubah jadi hitam ya, black, atau klik otomatis. Nah, klik. Kemudian alignment-nya atau peratannya yaitu rata kiri, rata kanan, justify. Nah, ini kan center tadi ya. Nah, pilih yang ini, justify. Nah, ini ketentuan paragraf 1 sudah dipilih ya satu persatu. Selanjutnya tinggal diketik. Nah, perhatikan selama kalian mengetik ini ya, dari operating system sampai tulisan terakhir ya, perangkat komputer, jangan menekan tombol enter ya. Ketik aja terus ya. Nah, ini silahkan kalian sesuaikan. Nah, ini kan operating system dalam kurung OS ini kan miring, berarti diklik dulu italiknya ya. Nah, kemudian atau itu tidak miring, berarti I-nya dimatikan. Kemudian sistem operasi dalam kurung OS ini tebal, berarti boldnya diaktifkan ya, diklik. Ketik sistem operasi, kurung buka, OS, kurung tutup. Selanjutnya matikan boldnya, lanjutkan mengetiknya. Komputer adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk mengelola sumber daya komputer. Harap diperhatikan besar kecilnya huruf ya. Kalau menggunakan huruf besar, kalau kecil-kecil. Kemudian koma seperti perangkat keras, kurung buka. Nah, ini harus miring ya. Berarti italiknya diklik, kemudian ketik hardware, kurung tutup, matikan lagi italiknya, dan perangkat lunak. Dalam kurung software. Nah, tulisan software ini kan miring, berarti diklik lagi italiknya, kurung buka, software, kurung tutup, titik. Selanjutnya lanjutkan ini ya, matikan italiknya ya, ketik sistem operasi juga berperan sebagai penghubung. Nah, ini untuk kata penghubung ada garis bawahnya, berarti nanti diaktifkan nih underline-nya. Penghubung, kemudian matikan lagi underline-nya, antara. Nah, antara ini kan tidak miring ya, tidak miring, tidak garis bawah, tidak tebal, berarti dimatikan.
kemudian pengguna. Nah, pengguna ini kan ada garis bawahnya, underline, diketik, diklik, dalam kurung brainware, miring, oke, spasi dan lurus ya, tidak miring. Kemudian perangkat komputer ini pakai underline. Nah, jadi ini cara yang pertama ya. Jadi kalian setiap menemukan kata yang miring, yang tebal atau yang bergaris bawah, diklik dulu satu persatu, kemudian dimatikan bila tidak diperlukan. Nah, ini tekan enter 2 kali. Nah, adapun cara yang kedua, kalian juga bisa mengetik dulu seperti biasa ya, dari awalnya ini ya, beberapa contoh sistem dan seterusnya sampai akhir. Tapi sebelumnya ikuti dulu aturannya di sini ya. Hurufnya atau fontnya yaitu Times New Roman, sudah. Ininya 14, berarti underline-nya matikan. Kemudian ini biru ya, blue. Alignment-nya yaitu justify ya. Berarti justify-nya diaktifkan ya. Kalau sudah ditentukan sesuai dengan aturan paragraf 2, lanjutkan mengetik. Nah, kali ini untuk yang paragraf 2, Pak Imi akan mencontohkan tidak seperti di paragraf 1. Kalau paragraf 1 setiap menemukan italik dimiringkan dulu baru diketik. Nah, kalau ini diketik dulu seperti biasa, normal, sampai teks terakhir ya. Nah, setelah diketik nanti tinggal dipilih mana yang harus tebal ya, di blok, kemudian di bold. Mana yang miring, di blok, kemudian diklik italiknya. Mana yang garis bawah, di blok, lalu dipilih underline. Jadi ini diketik dulu seperti biasa sampai selesai. Tapi tetap ya, mana yang harus tulisannya besar, huruf besar, mana yang harus kecil, harus disesuaikan. Jangan sampai ada satu huruf pun yang terlewat. Karena kalau ada satu huruf yang terlewat, biasanya nanti hasilnya tidak akan sesuai walaupun sudah mengikuti petunjuk pengerjaan baik paragraf 1 ataupun paragraf 2. Jadi ini ketik seperti biasa dulu sampai selesai ya. Kalau sudah selesai tinggal dipilih teks mana yang harus tebal, teks mana yang harus miring, dan teks mana yang harus bergaris bawah. Silakan diperhatikan. Nah, ini proses pengetikannya sudah selesai. Selanjutnya tinggal kita blok ya. Di sini Microsoft Windows, Linux, Microsoft DOS itu tebal, berarti ini di blok. Klik tahan geser ya. Sampai sini di blok, kemudian klik boldnya. Kemudian ini this operating system ini miring, berarti ini di blok dulu. Kemudian klik italic. Amiga, macOS dan Unix. Nah, yang ini juga di blok. Kemudian pilih bold. Kemudian ini ya, Microsoft Office Word. Nah, ini di blok, lalu klik miring ya, italic. Kemudian ini ada tulisan install. Di blok lalu pilih underline. Ada lagi kata install, klik ya, dimiringkan. Ini aplikasi Microsoft Office Word. Ini di blok, dimiringkan. Lanjut Microsoft Office di blok, lalu bold, dan terakhir di sini ya, sistem operasi Windows di blok, lalu pilih bold.
selesai. Jadi seperti ini ya, hasilnya sudah sama ya. Sudah sama seperti di contoh soal yang harus kalian kerjakan. Jadi ikuti saja petunjuknya. Kalau judul harus pakai huruf apa, ukurannya berapa, di tengah gitu ya, warna apa. Paragraf 1, paragraf 2 juga tinggal diikuti saja sesuai dengan petunjuknya. Nah, kalau sudah selesai di save ya, di save as seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Jadi ini kalau muncul tulisan ini dihapus dulu ya. Ya, kalau sudah dihapus lalu ketik di sini nih. Jadi di save ya, bisa menekan Ctrl S, Ctrl+S atau menekan tombol F12 ya. Nah, ini hapus, kemudian ganti menjadi STS Gasal, nama kalian ya, nama sendiri, kelas berapa? Kelas 3A apa kelas 3B. Jadi ini saja yang dapat Pak Imi sampaikan. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya ya. Bagi yang punya komputer atau laptop di rumah, silakan dipelajari ya, latihan dulu di rumah. Bagi yang tidak punya, tidak apa-apa, silakan diperhatikan baik-baik saja video ini. Nanti kalian tinggal mempraktekannya pada saat ujian praktek PTS atau STS di laboratorium komputer. Itu saja sekali lagi yang dapat Pak Imi sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Tetap semangat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.